Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi secara daring untuk kelas 7 ya. Materi bahasa Indonesia tentunya, karena Pak Guru kan ngajarnya bahasa Indonesia ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi bab 1 ya, di semester ganjil ini tentang teks deskripsi. Salah satu materinya adalah tentang kaidah kebahasaannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas beberapa unsur kebahasaan yang ada pada teks deskripsi, dan pada pembelajaran daring kali ini kita akan fokus kepada dua hal. What is that? Nah, oke, let's check this out. Apa itu? Pembahasan kita adalah tentang kata depan dan huruf kapital. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasannya, seperti biasa saya ingin katakan bahwa video ini dipersembahkan dengan penuh cinta oleh seorang guru, Pak Guru Iki. Oke, kita mulai materinya. Yang pertama, kata depan. Ya, kata depan dikenal juga dengan istilah preposisi, gitu ya, bahasa keren gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah preposisi, itu maksudnya ya kata depan gitu ya. Kata depan adalah kata yang berada di posisi depan suatu kata gitu ya. Jadi kata depan itu adalah kata yang berada di depan intinya ya. Nanti kalau kita menemukan sebuah kata, kemudian saya ingin menambahkan sebuah kata di depannya, boleh kita taruh kata depan di situ. Dan bedanya nanti ketika saya misal ya, ketika kita memperhatikan dua kata, kata pertama, kata kedua, apakah kata yang pertama ini kata depan atau tidak, nanti kita bisa cek ya. Kenapa? Karena kata depan itu dia tidak dapat berdiri sendiri. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah jelaskan ya, apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu paragraf, dan seterusnya, sampai dengan wacana atau teks. Jadi Pak Guru tidak akan mengulang penjelasan tentang kata hari ini. Oke, masih ingat ya? Yang masih ingat boleh tulis kolom komentar ya, ingat apa tidaknya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Pak Guru ulang sekali lagi, kata depan adalah kata yang berada di depan suatu kata. Nah, ini mungkin membingungkan bahasanya, nantilah kita perjelas lagi. Tapi yang jelas kata depan tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak akan memiliki arti lah kalau bahasanya. Oke, biasanya kata depan itu berada di depan sebuah nomina atau di depan sebuah kata benda. Contoh kata benda, kamar. Maka saya bisa menambahkan kata depan di situ. Di kamar, ke kamar, dari kamar. Ya. Dan seterusnya. Atau kata benda yang lain. Bapak misalnya, bapak itu kata benda juga ya. Bapak, kepada bapak, ke bapak, di bapak. Nah, itu boleh gitu ya. Oke, jadi kata depan itu dia berada di depan kata, seperti itu maksudnya. Selain dia bisa berada di depan kata benda, kata depan ini juga bisa berada di depan pronomina atau kata ganti. Contoh, kata ganti dia, nya, gitu ya. Maka saya bisa menambahkan padanya. Kata depan pada, kemudian bertemu dengan nya. Nah, dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, kata depan itu juga bisa berada di depan adverb. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia disebut dengan adverbia atau kata keterangan. Contoh, kata depan dalam. Kemudian kita buat kalimatnya. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dalam 2 hari. Jadi kata depan dalam bertemu dengan kata keterangan. Yaitu kata keterangan waktu 2 hari. Gitu ya. Jadi kata depan itu bisa berada di depan kata benda, bisa berada di depan kata ganti, pronomina, bisa juga berada di depan kata keterangan. Oke, sampai di sini jelas ya? Kita lanjut. Oke, next. Fungsi.
Fungsi kata depan itu adalah untuk merangkai atau menghubungkan antara kata sebelum preposisi atau sebelum kata depan itu dengan kata setelahnya. Jadi sebaiknya sih ya, bukannya tidak boleh ya, sebaiknya ada kata di depan, kemudian ada kata depan, kemudian ada kata setelahnya. Karena biasanya fungsinya kata depan itu untuk menghubungkannya, gitu ya. Contoh, aku akan mengirim surat kepada Bapak atau kepadamu. Jadi ada kalimat yang ada kata sebelumnya, gitu ya. Mengirim surat kepadamu, mengirim surat kepadamu. Nah, itu dihubungkan antara mengirim surat dengan si mu, gitu ya. Itu maksudnya dia merangkai atau menghubungkan antara kata atau kalimat sebelumnya dengan kata setelahnya. Setelah kata depan itu, setelah preposisi itu. Oke, mudah-mudahan bisa jelas ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Baik siswanya Pak Guru Iki di kelas ataupun yang bukan siswanya Pak Guru Iki secara langsung ya. Siswanya Pak Guru Iki secara online. Bolehlah bertanya, kita diskusi. Ya, santai aja. Lanjut. Oke, kata depan dapat menyatakan hal-hal berikut ini. Nah, jadi kata depan itu fungsinya untuk menyatakan hal ini, gitu ya. Menyatakan apa itu? Yang pertama bisa digunakan untuk menyatakan sebuah tempat. Contoh, aku berada di rumah. Di rumah itu menunjukkan tempat, gitu loh, ya. Jadi dia menyatakan tempat di rumah, ada lokasi yang dia maksudkan, ya. Dan seterusnya. Nanti buat contoh sendiri lah ya. Kemudian arah asal. Itu kamu posisinya tadi di mana gitu ya. Dan sekarang misal nih, ada siswa saya baru datang. Kemudian saya bertanya, "Kamu dari mana?" Ya, bisa dua jawabannya ya. Ada yang menjawab, "Saya dari," kemudian sebut nama daerahnya, atau mungkin menyebutkan, "Saya dari kamar mandi, Pak." Arah asalnya. Ya boleh ya sebenarnya ya. Ya, yang jelas tadi dia bertolak atau dia posisi sebelumnya di mana, yang kemudian posisi sekarangnya ada di suatu tempat tertentu. Saya dari kamar mandi boleh, saya dari Tiwu Galih boleh, gitu ya. Lanjut, kata depan itu bermakna tujuan atau untuk menyatakan tujuan. Seperti tadi, saya akan mengirim surat kepadamu. Kan tujuannya, mu itu tujuannya kepada, untuk menyatakan tujuan kepadamu. Aku naksir ke kamu. Itu contoh aja ya, tujuan. Kemudian yang selanjutnya perbandingan. Untuk membandingkan, nah ini contoh tadi, menghubungkan kata sebelumnya dengan kata setelahnya, setelah preposisi ya. Itu bisa dibandingkan. Contoh, Rudi lebih baik daripada Andi. Nah, ini kan membandingkan antara Rudi dengan Andi. Oke. Jadi jangan mengatakan Rudi lebih baik dari Andi. Nah, itu salah. Karena dari di situ tidak menyatakan perbandingan. Dari itu menyatakan arah asal tadi yang sudah kita jelaskan di poin nomor 2. Oke, dan ada banyak lagi sebenarnya ya, tapi cukuplah 4 ini untuk kalian ingat dan pahami di kelas 7 ini ya. Oke, ada kata depan menyatakan tempat, kata depan menyatakan arah asal, kata depan menyatakan tujuan, kata depan yang menyatakan perbandingan. Oke, nice. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kita cukupkan sampai di situ ya tentang kata depan. Kita lanjut ke huruf kapital. Huruf kapital ini banyak orang gitu ya. Banyak orang kemudian lebih mengenalnya dengan istilah yang berbeda. Huruf kapital ini ya. Ada yang menyebut huruf kapital itu dengan huruf besar. Namun ada pula yang menyebutkannya dengan istilah huruf balok gitu ya. Tapi kalau saya secara umum lebih senang sebenarnya menyebutkannya dengan istilah huruf kapital. Ini lebih apa ya? Lebih soheh gitu ya. Lebih soheh lah istilahnya. Kenapa? Karena misal nih, seandainya saya menulis huruf sebesar ini, gitu ya,
apakah ini huruf besar gitu ya? Atau kalau saya menulis huruf sebesar ini, apakah ini huruf besar? Dan jika huruf sekecil ini, apakah ini huruf kecil? Gitu. Dari ketiga huruf ini, saya kira jelas. Yang huruf besar, menurut istilah banyak orang gitu ya, adalah yang paling kiri kalau dari depan layar ya. Kalau dari layar ya kanan ya. Yang ini nih, yang ini ya. Ini adalah huruf kapital. Sekecil apapun dia ditulis, ketika bentuknya begini, maka dia disebut huruf kapital. Atau sebenarnya lebih bagus sih huruf balok ya, asal jangan huruf besar. Tapi ya itu istilah yang sudah dikenal oleh banyak orang ya, terserah lah. Yang penting paham maksudnya. Oke. Next ya. Oke, penggunaan huruf kapital. Jadi yang perlu dipelajari dalam huruf kapital ini, kapan sih saya atau kalian yang mempelajari hal ini gitu ya, boleh menulis sesuatu dengan huruf kapital. Bolehkah sembarangan? Tidak. Ada tempat-tempatnya. Huruf kapital itu ada tempat-tempat penggunaannya. Dan pada kesempatan kali ini Pak Guru tidak akan menjelaskan seluruhnya karena banyak banget ya. Silahkan buka KBBI lah, KBBI. Buku PUBI gitu ya. Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau EYD kalau zaman dahulunya ya. Oke, kita lanjut ya. Penggunaan huruf kapital. Kapan huruf kapital itu digunakan? Yang pertama, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama, pada kata pertama dalam suatu kalimat. Jadi kalau kita buat kalimat gitu ya, pastikan huruf pertama pada kata pertama di dalam kalimat itu adalah huruf kapital. Contoh, misalkan Pak Guru punya kalimat nih. Beberapa pagi masih terasa seperti malam sebelumnya, sepi, hening, dan gelap. Aku hanya menunggu hari ketika aku tidak merindukanmu lagi. Pret. Oke? Ini contoh ya, contoh ya. Kalimat mungkin sebagian besar orang menandainya dengan tanda titik lah ya. Dan itu benar gitu ya. Kalau ada titik berarti itu satu kalimat. Dan di sini ada 3 titik, berarti di sini ada 3 kalimat. Yang pertama, beberapa pagi masih terasa seperti malam sebelumnya. Titik. Ini kalimat pertama. Pada kalimat pertama ini pastikan huruf pertama pada kata yang pertama. Ini kata pertamanya adalah beberapa. Huruf pertama pada beberapa ini adalah B. Maka B ini harus ditulis dengan huruf kapital. Lanjut ke kalimat kedua. Sepi, hening, dan gelap. Ini juga satu kalimat. Pastikan kata pertamanya sepi. Huruf pertama pada kata pertama S. Ini ditulis dengan huruf kapital. Oke? Kalimat ketiga, aku hanya menunggu hari ketika aku tidak merindukanmu lagi. Titik. Ini satu kalimat. Kata pertamanya adalah aku. Aku ini huruf pertamanya adalah A. Maka dia A atau si A ditulis dengan huruf capital. Oke? Jadi huruf pertama pada kata pertama dalam suatu kalimat itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Understand? Can we continue our listen? Oke, lanjut. Yang kedua, huruf kapital itu digunakan ketika kita menulis unsur nama orang. Jadi dia di huruf pertama unsur nama orang kita harus menggunakan huruf kapital. Kenapa disebut unsur? Unsur itu perkata lah bahasa yang lebih mudah dimengerti ya. Huruf pertama setiap kata nama orang. Karena nama orang itu kan ada yang cuma satu kata. Aminah. Ya. Ada yang Aisyah, satu kata saja. Tapi ada yang dua kata. Muhammad Alvin. Ada yang tiga kata. Muhammad Alvin Habibi. Ada yang empat kata. Lalu Muhammad Gede Subangse. Ada yang 5 kata bahkan lebih gitu ya. Banyak kata gitu. Makanya disebut di sini unsur, tidak ditentukan berapa banyak katanya.
Jika namanya hanya satu kata, satu unsur gitu ya, maka huruf pertamanya itu ditulis huruf kapital. Nama orang ini Kurniawan, misalkan K-nya huruf kapital. Jika namanya terdiri atas dua unsur atau dua kata, maka huruf pertama pada kata pertama dan huruf pertama pada kata kedua itu digunakan huruf kapital penulisannya. Oke. Kalau yang pada nomor 1 tadi, ya, yang ini hanya di kata pertama saja, kata selanjutnya ya huruf kecil, gitu ya. Tapi kalau pada nama orang, setiap katanya ditulis dengan huruf kapital awal hurufnya. Kemudian, jika dia 3 unsur atau 4 unsur, lalu Ahmad Hafiz Hidayat. Bayangnya Ustaz Adi Hidayat ini ya. Jadi, kita tulis L-nya kapital, A-nya kapital, H-nya kapital, H kedua juga kapital. Oke? Itu ya. Yang ketiga, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama nama sebuah bangsa. Misalkan kita Indonesia. Penulisan Indonesia itu harus huruf kapital. Atau Inggris, I-nya kapital juga. Atau yang pernah menjajah kita misalkan Belanda, B-nya kapital. Jepang, bukan Jepang ya, Jepang. J-nya kapital. Oke? Atau suku bangsanya. Di dalam bangsa Indonesia ada banyak suku, misalkan ada suku Sasak, ada suku Mbojo gitu ya. Maka huruf pertamanya harus ditulis huruf kapital. Begitu juga dengan bahasanya, bahasa Tapanuli, bahasa Sasak, bahasa mana lagi gitu. Bahasa daerah-daerah yang disebutkan namanya silahkan ditulis dengan huruf kapital Indonesia. Tapi ingat, nama bangsanya saja. Misalkan bangsa Indonesia, bangsa itu ditulis huruf kecil semua. Indonesianya saja yang huruf kapital. Oke? Itu ya. Yang ke berapa nih? Oh, masih tentang penggunaan huruf kapital ya. Tadi yang ketiga, sekarang berarti yang keempat. Oke, huruf kapital setelah yang ketiga tadi, yang keempat ini digunakan juga pada huruf pertama nama tahun atau nama bulan dan juga nama hari. Ya. Jadi misalkan kita istilahnya tahun Masehi, maka Masehinya itu huruf kapital, tapi tahunnya kecil ya. Tulisan kata TAHUN, tahun itu huruf kecil. Tapi nama tahunnya yang kapital, Masehi. Gitu. Kemudian nama bulan, September, Oktober, November, Desember, petir. Kalau dalam bahasa Arab itu ya. Oktober, November, Desember, petir. Penulisannya sekali lagi huruf kapital. Contohnya nih, tahun naga kalau dalam Cina ya. Nama tahunnya yang di huruf kapitalkan, naga. Ya. Bukan karena dia nama binatang ya, bukan ya. Kalau nama binatangnya ditulis huruf kecil ya. Nama hewan ditulis huruf kecil. Tapi karena dia nama tahun ya disebut tahun Kabisat lah, tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun naga, tahun apa lagi istilahnya itu saya tidak paham betul ya. Kemudian ada nama bulan. Sama, tulisan bulannya huruf kecil, tapi nama bulannya harus ditulis huruf kapital, bulan Muharram. Itu contohnya. Atau nama hari gitu ya. Hari Kliwon. Ini bagi orang Jawa tentunya ya. Apalagi Pahing. Apalah istilahnya itu punya ya. Nama hari terserah, nama harinya orang Cina lah, nama hari orang Jawa, nama hari orang Sasak, nama hari apa ya. Pokoknya nama harinya ditulis huruf kapital. Kalau nama hari nasional kita Senin sampai dengan Minggu, ya maka kita tulis hari Senin, S-nya huruf kapital pada kata Senin. Tapi harinya sekali lagi huruf kecil, jangan huruf besar. Oke? Nice, kita lanjut. Huruf kapital juga dapat digunakan atau harus digunakan pada huruf pertama nama geografi. Nama geografi ya. Geografi itu kalau Pak Guru sederhanakan kira-kira peta lah. Nama-nama istilah yang ada dalam peta. Contohnya sungai, selat, pulau, terus laut, apalagi pantai, gunung, dataran tinggi, dan lain-lainnya. Tapi ada syaratnya. Harus diikuti dengan namanya. Misal nih,
Selat Lombok, maka dia ditulis huruf kapital tuh namanya, nama geografinya Selat itu ya. Kalau Lombok kenapa huruf kapital ya? Karena dia nama tempat sebenarnya gitu ya. Nama diri gitu ya. Selat Lombok, Pantai Senggigi gitu ya. Danau Segara Anak. Danaunya ya, Segara Anak ini nama tempat gitu ya. Ini huruf kapital penulisannya. Oke. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Misalkan laut apa istilahnya? Samudra Hindia, laut Pasifik apa? Pokoknya itu bahasanya orang geografi lah ya. Bahasanya guru IPS lah. Oke. Salam untuk guru IPS ya Indonesia dimanapun berada. Oke, saya kira cukup. Huruf kapital untuk anak kelas 7, penggunaannya di situ sajalah 5 hal itu tadi. Oke. Dan huruf kapital juga nanti nggak boleh sembarangan ya. Sekali lagi, kadang dia tulisannya, oh nih ada tulisan begini nih, harus huruf kapital enggak? Nah, terkadang ada yang tidak. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Huruf kapital tidak digunakan. Kapan dia tidak digunakan? Kalau, ada syaratnya ya, nama geografi yang tak diikuti, yang tidak ya, tidak ada nama diri. Kalau tadi Selat Lombok ada nama dirinya Lombok ya. Pantai Senggigi ada nama Senggiginya. Danau Segara Anak ada namanya, nama diri istilahnya ini ya. Kalau dia tidak ada nama diri, maka dia tidak perlu ditulis huruf kapital. Contoh, lusa kami akan berlibur ke danau. Danau di sini ditulis huruf kecil, bukan huruf kapital. Karena tidak diikuti nama diri danaunya. Tidak jelas danaunya yang mana gitu ya. Kalau L di sini kenapa huruf kapital nih? Lusa di sini. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya jawabannya ya. Oke, karena dia berada di awal kalimat. Kata pertama pada awal kalimat. Hurufnya harus ditulis huruf kapital, huruf pertamanya. Oke, itu sekali lagi Pak Guru ingatkan. Huruf kapital tidak digunakan ketika dia menyebutkan nama geografi, tapi nama geografi itu tidak diikuti dengan nama dirinya. Nama penjelas lah kalau bahasa kita ya. Kita permudah. Kemudian huruf kapital juga tidak digunakan pada nama geografi yang menyatakan jenis. Gitu ya. Menyatakan nama sesuatu tapi tidak merujuk tempatnya gitu ya. Tidak merujuk ke tempatnya. Misal nih, ada dulu istilah gula Jawa. Gula Jawa bukan berarti gula yang berasal dari Jawa gitu ya. Tapi gula yang dibuat dengan bahan tertentu gitu ya. Kalau saya tidak salah sari kelapa apa ya, saya lupa ingat ya. Yang jelas dia mirip gula merah lah kalau bahasa kita ya, gula aren lah kalau di Lombok orang sering menyebutnya, atau gula merah lah di masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah gula merah. Itu gula Jawa istilahnya, tapi itu kan tidak merujuk kepada pembuatannya di Jawa gitu ya. Itu hanya istilah. Untuk gula merah orang menyebutnya gula Jawa. Oke, maka dia Jawa di sini tidak merujuk pada nama tempat, tapi dia merujuk ke nama benda. Kalau dia merujuk nama benda atau nama jenis istilahnya di sini, dia tidak ditulis dengan huruf kapital Jawanya. Oke? Atau Bali misalkan. Bali itu sebenarnya kan nama tempat, nama geografi gitu ya, nama sebuah kabupaten. Kabupaten, kecamatan itu nama geografi juga ya. Bali itu seharusnya huruf kapital seharusnya. Tapi di sini dia merujuk kepada nama jenis, jeruk Bali. Jeruk yang mungkin rasanya khas gitu ya, seperti ini. Ketika dia ditanam di Lombok kemudian hidup gitu ya, tumbuh dan rasanya sama, mungkin ya itu disebut jeruk Bali juga. Oh ini jeruk Bali, padahal bukan berasal dari Bali. Maka ini namanya merujuk kepada nama jenis. Maka dia tidak ditulis dengan huruf kapital. Oke, jelas ya? Jika kurang jelas mungkin bisa diputar lagi videonya. Kalau ada yang dibingungkan boleh tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau Pak Guru baca, Pak Guru akan menjawabnya. Dan insya Allah akan diusahakan untuk dibaca semuanya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Hanya pemanasan ya.
sebelum kita bertemu pada hari Senin nanti untuk pembelajaran offline-nya. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.